Kalau lihat kondisi kandang sapi di sini ada yang geletak, di sini ada yang udah mau mati, di sini ada yang kukunya lepas, udah stres saya. Itu berarti pas menuju kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koim, saya dari Wonosobo. Lokasi kandang tepatnya di Jalan Dieng, kilometer 6, Garung, Wonosobo. Dan beginilah kondisi kandang setelah musim PMK dan musim Idul Adha. Bisa dicek sendiri kandangnya. sekarang ada berapa ekor ini? Sekarang ada 4 ekor, itu 4 ekor yang 2 sisaan Idul Adha dan yang 2 kurban PMK. Kurban PMK. Ya, itu bisa cerita awalnya terkena PMK itu? Terkena PMK awal dari teman-teman semua yang udah kena PMK, alhamdulillah di kanan sini belum. Waktu itu masih alhamdulillah belum. Dan ketika itu saya datang ke pasar Wonosobo, terus saya beli sapi 1 ekor bobot 660 dengan harga 30 juta. Itu sangat murah karena sapinya bagus. Terus tarik saya bawa ke kandang karena waktu itu saya belum terlalu percaya untuk adanya PMK. Nah itu saya tarik bawa ke kandang. Besok paginya dia udah ngeluarin lendir. Nah saya udah tahu nih, oh ini gejala PMK, saya pisah. Besoknya yang di kandang semua Itu langsung ditaruh dalam di luar sini. di luar sini. Di luar sini pertama itu. Sudah ditaruh di luar, masih nular yang dalam. Yang dalam itu langsung enggak cuma 1-2 ekor, semua kena. Langsung 100% kena gitu. Isi berapa? Waktu itu isi kandang 13. 13 ekor. Bener. Isinya jumbo semua, Mas. Iya. Benar, tergiur harga murah tapi itu membawa malapetaka, benar banget. Iya, waktu itu sebelum Hari Raya Idul Adha ya waktu. Sebelum Hari Raya Idul Adha. Saya itu dari semenjak sapi saya kena PMK, saya ngelihat sapi di kandang saya yang kena PMK cuma 3 kali. Cuma 3 kali toh. Semenjak ada PMK sapi saya habis dipotong semua, saya cuma lihat 3 ekor toh. 3 kali toh. Saya pulang, saya kulaan sapi, terus pulang lihat kandang, wis saya langsung gas kulaan lagi karena saya pusing, stres. Kalau lihat kondisi kandang sapi di sini ada yang geletak, di sini ada yang udah mau mati, di sini ada yang kukunya lepas, udah stres saya. Itu berarti pas pengiriman kan sebelum Idul Kurban ini sering ngirim ya, Om? Ya, Itu ngirim. Belanja langsung dikirim. Langsung dikirim, nggak transit. Jadi saya udah nggak fokus sama sapi-sapi saya yang kena PMK karena waktu itu kan saya belum bisa cara menanganinya PMK tuh kayak apa sih. Beda kalau sama sekarang, emang saya nyari sapi PMK karena saya tahu cara menangannya sapi PMK itu seperti apa gitu. Ya, dan dari sekian sapi jumbo yang tadi kena PMK itu dipotong semua atau ada yang Dipotong semua. Potong semua. Kira-kira ada berapa ekor? termasuk si Dipotong. kupon? Kupon ya, malah yang potong pertama itu kupon karena dia kukunya lepas. Pas waktu itu saya posisi lagi di Bandung. Saya lagi di Bandung, saya ditelepon sama istri saya, dia bilang, "Mas, si kupon kukunya lepas." Aduh, ini udah wassalam nih. Langsung saya potong. Ya ruginya lumayan lah. Pokoknya di musim PMK ini, di wabah PMK ini kita nggak usah ngomong rugi. Kalau ngomong rugi jelas rugi semua. Gitu. Cuman ini salah satu jadi apa ya? Saya ambil hikmahnya dari PMK ini biar jadi nambah mental usaha saya. Gitu. Jadi tahun-tahun depan kalau ada yang kayak gini saya tahu cara menanganinya. Kayak gini saya tahu. Gitu. Itu pas dipotong atau sebelum kena PMK kira-kira bobot maksimal si kupon berapa? Gimana? Bobot maksimalnya si kupon? Dipotong kan keluar karkas 618. Berarti kalau masih sehat ya pasti di atas 13 toh. Di atas 13. Pasti di atas Masya Allah, 13. luar biasa. Itu total yang jumbo yang harus dipotong paksa karena PMK ada berapa ekor, Mas? Total semua ya. Iya. Berarti ada 28 ekor. Termasuk sama sapi-sapi yang di petani. Gitu. Banyak juga ya. Wah. PMK Itu semua. kira-kira kok di nominal ada Kemarin kan keluar pas angka berapa itu, Mas? saya di Cirebon pas ketemu jenengan-jenengan itu kan itu saya motongin sapi-sapi saya semua di situ. Di Cirebon itu ya. Tapi saya ngomongkan jenengan-jenengan kan itu sapi saya beli. Gitu. Soalnya yo Sebenarnya ngambil dari tani. dari tani kan cari sapi-sapi saya kan banyak yang saya beli di petani, saya DP-in, kalau enggak ya saya bayar lunas gitu. Nah, ngambilnya Idul Adha nanti saya masukin ke kandang. Tapi ya itulah kena PMK semua. Menyambung pertanyaan Mas Reman, total Mas, kira-kira berapa? Total apa?
Nilainya nominal itu ya. kerugian. Iya. Terancer aja satu mobil atau Aduh. 2 mobil. Ya Satu kalau ke atas buat atau beli satu ke bawah. beli mobil yo katakan yang bagus yo dapat lah. Intinya Iya. gitu. Ruginya ya. Iya, benar. Banyak ya. Ruginya lumayan lah. Tapi Pokoknya untung besaran juga lumayan ya. untung besaran kalau pas untung pas Idul Adha jual Idul Adha ya kalau dihitung-hitung ya belum nutup lah sama kerugian sapi PMK. Untuk yang tahun ini. Masih Kalau minus ya? tahun kemarin bisa menjual banyak ya. Om? Ah, Kalau tahun sekarang bisa. kalau sekarang sekitar 300-an. 300-an. Dan Tapi cukup kan banyak saya sebenarnya. ngambil untungnya tipis. Jadi kita oper faktur toh. Misal saya belanjaan 18 juta, saya laporin ke bos saya, terserah mereka mau ngasih untung berapa. Banyak kan itu di store ke lapak-lapak. Iya, lapak. Kalau yang saya jual ke langsung konsumen paling 50-an ekor. Yang lain larinya ke pelapak semua. Ya gitu. Jos. Kalau pas PMK-nya itu berapa hari sebelum itu? Itu kurang 1 bulan kayaknya ya. Kurang 1 bulan. Lumayan panik. Wah, panik. Makanya saya nggak lihat ke kandang, stres pokoknya. Pokoknya stres, udah saya lihat sapi ke kandang, ada yang lagi tepar, ada yang lagi kayak gini. Wis, pokoknya saya tinggal. Sekarang yang jumbo sisa 2 ya. 2. Kita bisa lihat. Ya, Siap. Kita lihat ini sisa yang kena PMK ya. Ada 2 yang sembuh. Ini sisaan dari Idul Adha. Mm-mm. Oh, ini yang sisa dari itu. Kondisi Nah, sehat ya Om. Ini. Sehat, ini bebas PMK ini. Kalau yang di dalam jumbo ini. Lihat. oh ya Mas, ada info itu PMK penularannya bisa lewat orang. Ini menurut pengalaman jenengan itu Enggak, ada ya? enggak. Kalau menurut saya kalau PMK ini enggak nular dari manusia terus ke sapi atau melalui kendaraan, enggak sama sekali. Tetap sapi ke sapi. Oh ya. Karena waktu itu saya itu kan motongin sapi PMK tiap hari. Dan saya juga main ke tempat kandang orang kandang teman. Mas Ajis ya? Mas Ajis. Saya main ke tempat Mas Ajis juga sapinya Mas Ajis nggak ada yang kena PMK. Aman ya. Jadi lewat sapi ke sapi, bukan lewat orang ya. Dan inilah 2 sapi jumbo. Iya. Ini X. Ini PMK. dulunya yang ini 1 ton semua. Nah, teman-teman. Ya paling 800 pan ya. Aduh, ini Paling tinggal 800. cukurukan ini ya. Ada bekas ini. Luka, Luka ya. bekas luka. Karena dia kalau sapi biasanya kan sapi Cenderung PMK ya. udah kena kakinya, kalau dia tidur kan biasanya banting awak, banting badan. Biasanya dia langsung letaknya tuh nggak pelan, langsung dibanting Wah, badannya. betul, karena kakinya kerasaannya yang kena ya. Udah stabil, tinggal masa pemulihan tok kalau yang ini. Alhamdulillah sudah stabil ya. Kaki, Ya, teracanya Kaki. itu ya. Keraca. Itu masih kelihatan tuh yang depan. iya benar. Iya, masih kelihatan. Kalau ini dulu 2 ini parah, dia setiap berdiri itu pasti ngeluarin darah dari kakinya. Masya Allah, seperti ini teman-teman bisa dilihat seperti ada celah ya antara teracak dengan sendi-sendi kaki itu. Terakhir saya ke tempat ini ya, yang sebelah sini ditempati pon. Ini juga kurang Iya. lebih sama teman-teman. Ini udah mulai membaik. Oh ini yang dulu besar banget itu Mas. Iya bener yang ini. Susut ya. Susut ya. Susut parah, susut parah. Susut parah. Dan penularan PMK itu ternyata dari sapi ke sapi Mas. Sapi ke sapi. Kalau misal dari manusia terus ke sapi, kandangnya Ajis. Jadi contoh, saya kan tiap hari motongnya sapi PMK. Saya bersentuhan dengan sapi PMK. Saya tiap hari di situ juga barengan sama sapi PMK. Saya pulangkan ke kandangnya Ajis. Ajis itu kan sapinya sehat semua. Itu. Sama juga Mas Ajis juga gitu ya. Sapi PMK. Lambu muda ya. Tempatnya Mas Ajis tuh Mas Koim megang sapi. Benar. Di situ saya langsung bersentuhan dengan sapi-sapinya Ajis yang sehat. Tapi nyatanya nggak kena. Oh boleh sama Tidurnya Mas Ajis. itu ya. Iya kan Ajis bilang kalau masuk ke sini harus mandi dulu, harus ini dulu. Yang kita perhatiin bukan manusianya tapi sapinya. Sapinya, kandangnya. Kan banyak yang kalau kita mau masuk ke kandang kita harus steril lah, kita harus inilah. Itu kalau menurut saya salah. Yang diperhatiin benar-benar itu sapi. Intinya sapi, kesehatan sapi, kebersihan kandang. Itu jangan manusianya. Kalau manusianya kan kita payah Enggak, parah. Ya, rata-rata salah di situ. Dikira tuh nyebarnya dari satu manusia terus kendaraan, itu enggak, tetap sapi ke sapi. Sapi ke gitu. sapi, Mas teman-teman. Koim ini bisa jadi bukti Mas. Iya, Yang bukti kena ya. PMK bisa sembuh juga. Alhamdulillah sembuh. Ini berarti total berapa hari dari awal mula kena hingga saat ini Mas?
Ini udah 1 bulan lebih ya. 1 bulan lebih ya. Hampir 2 bulan, iya. Berarti 2 bulan. Ini dulunya pas lagi parah-parahnya mereka nggak ada yang bisa berdiri sama sekali. Terasanya nih yang masih kelihatan ya Mas. Ada selanya ini. Iya benar. Nah ini yang Mas, penting PMK. Mas, ini gimana ini untuk tipsnya penyembuhan PMK? dari Penyembuhan PMK kalau di tempat saya misal nih sapi kayak demamnya tinggi. Demam tinggi itu saya suntik itu berkali-kali, nggak cuma 1 kali suntik udah nggak. Jadi sekarang saya suntik selama 12 jam kok dia demamnya belum turun saya suntik lagi. Seterusnya sampai dia demamnya stabil. Gitu kalau di ini. Terus kalau untuk kaki saya nyuntik pakai penumbuh bulu dan kuku itu cuma 1 kali tok. Yang lain saya pakai itu batu baterai. Batu baterai itu kan dalamnya ada yang Isinya hitam-hitam. hitam itu, ya. Nah, itu saya halusin, terus saya campur dengan yang buat tembok. Itu bangunan apa ya namanya? Putih. Kambing. Kambingnya. Nah, itu saya campur itu, terus saya taruh ke kakinya. Tapi alhamdulillah sembuh, nggak ada yang copot. Sembuh. Saya pakai itu. Terus kalau untuk ngatasin mulut kan paling gampang. Sebenarnya kalau mulut cuma 2 hari juga udah kering gitu. Saya pakai kunyit. Kunyit ya, Kunyit saya blender, saya campur dengan apa yang buat masak tuh namanya basintrun apa ya? Yang buat masak mak-mak itu. Oh, sitrun ya, bukan ya? Itu terus saya kasih jeruk nipis. Wih, saya minumkan aja. Nah, itu langsung kering kalau untuk mulut. Kayak vitaminnya itu ya. Kalau untuk suntik vitamin saya pakai B kompleks 1, B kompleks 2, terus antibiotik, radang. Itu tok yang saya suntikan. Penanganan ini juga dilakukan oleh mantri atau sendiri? Sendiri. Kalau ngundang mantri mah sapinya sampai mati baru mantrinya datang karena mantrinya di Wonosobo kan nggak banyak ya yang langsung ke lapangan tuh nggak banyak. Jadi kalau saya telepon pasti lagi di posisi di nyembuhin sapi di orang lain. Saya telepon lagi di sana. Ya wes akhirnya buka YouTube tutorial nyuntik. Saya suntik sendiri. Sampai sekarang saya suntik sendiri. Hikmahnya jadi bisa nyuntik jadi. Iya, hikmahnya barengan nih. Jadi nggak cuma nyuntik istri doang, jadi sapi juga bisa gitu ya. Kemarin kan baru belajar juga nyuntik istri. Enggak ada namanya. Rencana untuk isi kandang lagi kapan? Insya Allah 1 bulan ke depan karena Mulai saya ya. baru dapat sapi-sapi dari petani sisa Idul Adha. Insya Allah bulan depan saya fullin kandang sini gitu. Nggak kapok Mas, ini sapi Enggak, PMK. kalau kita kapok kita nggak usah jadi pengusaha. Kalau sekali kita jatuh kok kita kapok ya wes kita nggak usah jadi pengusaha, mending jadi pedagang apalah. Jadi pelantik lebih tepat. Pelantik itu nggak ada resiko wes. Jadi pelantik wes jangan. Ya jadi pelantik aja udah cukup. Jadi kalau dengan kerugian PMK ini yaitu saya udah bilang jadi nambah saya ambil hikmahnya aja buat nambah mental saya dalam usaha gitu. Kalau kita ngomong kerugian sekian emang Mas Koim enggak bakal kapok. Di luar sana masih banyak yang ruginya Yang lebih lebih gede-gede banyak, ya. gitu. Banyak Jadi kalau kita sering cerita ke teman-teman peternak, jadi kita nggak merasa sendiri kita kerugian gitu. Kita ruginya itu nggak ngerasa sendiri. Mereka ada yang lebih gede kayak contoh, adalah pasti kalian tahu lah ya, ya ruginya sampai gitu kan. Pesan-pesan buat teman-teman Mas yang tadi bercanda. Mungkin itu. support Jadi ya, peternak kalau Indonesia, ya. pesan-pesan buat teman-teman semua, mending jangan beternak dulu lah, biar saya aja yang beternak ya. Karena beternak itu kalau kena PMK kalau kayak gini kerugiannya banyak, sakit. Jadi teman-teman nggak usah merasakan, jadi teman-teman nggak usah beternak lah, biar saya aja ya. Iya. Tentunya tetap jangan semangat dan Iya, jangan semangat, pokoknya jangan semangat. tetap putus asa. Iya, jangan semangat dan tetap putus asa. Pokoknya biar saya aja yang ngerasain belajar di peternak kayak gitu menurut saya. Anjir. Gokil ya. Siap. Mas Koim, teman-teman. Unyil TR Ya, tetap Farm. semangat. Terima Tetap kasih semangat Mas. ya. Ilmunya, Siap. pengalamannya semoga Dan bermanfaat supportnya ya. Ya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau nggak ada manfaatnya nggak usah didengerin dan nggak usah ditonton. Biar sepi yang nonton ini. Jangan di subscribe. Dan kalau yang nonton ya jangan lupa subscribe juga ya. Nah, channelnya Mas. channelnya Mas. Saya nggak
Jadi channel YouTube saya itu cuma buat iseng-iseng doang, nggak serius lah. Serius saya tuh cuma saya tekunin di apa ya, kayak di ternaknya, di lain ternak juga ada gitu. Makanya saya sampai sekarang masih tetap bisa berdiri dan masih bisa ketawa karena saya nggak, asupan saya itu nggak cuma dari ternak gitu. Kalau asupan saya dari ternak toh, kondisi ternak seperti ini ya mungkin saya udah Ambro ya. udah pusing, udah Usahanya ambro. apa aja ini Mas? Ya usaha lain adalah udah usaha kecil. Kafe Ya dari situ alhamdulillah bisa buat menuin kebutuhan sehari-hari kayak sosial ini itu dan sebagainya gitu. Masih muda ya, udah punya kafe, punya peternakan, wah mantap. Ini juga. yang Kita ketularan ya. amin. Yang Dengar-dengar sekarang kos-kosan lagi juga, Mas, anaknya. yang Apa, yang Mas? sekarang lagi pengen dibuka itu homestay. Ya, ya, sesuai Satu ini, homestay, ya. kedua kos-kosan khusus putri. Nah, Gitu ya, bener banget. Terawang ini. Iya. Kos-kosan khusus putri gitu. Iya, bener banget. Tentunya syariah tuh Bang Koem. Jadi ya pokoknya pesan buat teman-teman semua, pokoknya tetap semangat lah untuk jadi peternak. Pokoknya kondisi seperti apapun tetap kita jangan berhenti jadi peternak gitu. Karena potensi untuk jadi peternak atau usaha di ternak jadi peternak itu sangat menguntungkan. Itu kalau menurut saya. Nggak ada sejarahnya jadi melihara sapi itu rugi, nggak ada. Kalau nggak mati, nggak sakit, nggak ketipu sama orang itu nggak ada sejarahnya rugi. Itu kalau jadi peternak. Nggak ada apa-apa PMK. Nah, nggak ada bawa PMK. Yang sekarang viral kan ada sapi Temanggung ya, misterius. Misterius. Oh, sapi misterius. Saya juga tahu karena sapi itu saya juga nawar, tapi saya juga bingung sapinya dibeli sama Buru siapa. banyak juragan itu. Iya. Beli orang Jakarta. Padahal waktu itu saya juga lagi sempat nawar, tapi 10 menit saya telepon lagi katanya udah laku. Cepat sekali itu ya. Itu sapi aneh itu. Ini ngomong-ngomong mulai sejak kapan mulai peternak sapi, Mas? Saya udah dari kapan lupa, udah lama. Udah lama ya? Udah lama banget. iya. Awal ternak itu dari 2000 berapa? 10 kali ya. 2010. Saya yang ternak ya. Dari 2010-an. 2010, 2012 saya baru benar-benar serius untuk ternak gitu. Itu sudah nikah belum, Mas? Pas Gimana? mulai ternak. Belum nikah. Nikahnya baru kemarin bulan puasa. Istrinya itu nyantolnya pas sudah punya peternakan apa sebelumnya, Mas? Udah. Udah punya ternak ya? Itu kan salah satu wanita cerdas ya kayak gitu. Oh, iya. Iya benar. Itu bejone begulan nonton. Iya. Anu apa? Anak juragan sapi, Mas? Gimana? Bukan. Dia bukan dari keturunan orang yang juragan sapi atau udah pernah melihara sapi, enggak. Sapi seneng ya sama sapi minat ya. Iya, kalau istri harus seneng, nggak boleh nggak Infonya seneng. sekarang jadi bos di sini ya, bos galak. Iya, bos galak bener. Jadi untuk jadi sekarang udah enak sebenarnya ada istri, enak karena jadi mandornya di sini jadi bos galak lah yang tadi disebut bos galak itu istri. Itu. Kalau saya orangnya tipe yang nggak tegaan, jadi mau berangkat ya kayak sekarang kan dia nggak berangkat karena mentang-mentang sapi 4 ekor tahu saya pulang ya wes dia libur gitu. Kosong kandangnya. Iya, dan untuk kandangnya kosong, masih kosong. Iya, penuh ya. 1 bulan 2 bulan. Satu bulan insya Allah saya ngisi lagi. Tapi kalau untuk melihara sapi gede kayaknya kapok kalau saya. Kenapa, Mas? Karena dihitung-hitung tetap nggak untung. Tetap. Misal nih, saya beli sapi dengan bobot 1 ton, harga udah 75 atau 80 juta. Saya pelihara misal 10 bulan paling dianggap bobot 1,1. Kan gitu. 1,1 saya jual itu kalau 100 juta saya berat ngejualnya. Gitu. Kalau yang gampang itu melihara sapi dari bobot itu dari 400 sampai ke 800 itu gampang. Malah menguntungkan yang segitu daripada kita main yang gede. Gitu. Misal kita beli dengan harga 70 juta 1 ton, mending dibuat beli 2. Kalau diadu pelihara 1 tahun pasti menang yang 2 ini. Gitu. Tapi kalau emang haus dengan nama ya wes melihara sapi gede silahkan. Iya. Tapi kalau saya udah nggak pengen karena saya udah nyoba dan udah tahu hasilnya seperti apa. Menang sapi yang kecil-kecil. Tapi kecil dengan bobot minimal 400 lah gitu. Karena bikin sapi dari 400 sampai ke 800 gampang. Tapi 800 untuk 1 ton, nah disitulah. Betul. Ya. Apalagi musim PMK. Aduh, Deg-deg ser kalau ini. nggak ada PMK juga susah apalagi PMK ya. PMK. Namun Kalau tetap mau buat maskot ya. ya, Nah, namun tetap semangat ya. kalau mau buat maskot gini, mending kita milih sapi yang benar-benar bagus. Maksudnya bagus itu ya nggak cuma dilihat enak doang, jadi bagus benar-benar semuanya menyeluruh bagus. Nah itu dipelihara lama,
Mending bikin kayak gitu. Jadi suatu saat kalau sapinya ada yang kena penyakit atau sakit, kita potong masih untung. Beda kalau kita belinya udah gede-gede. Mungkin kalau yang mau nyari untuk maskot bisa tanya-tanya ke maskot ini. Boleh. Kalau nyari maskot boleh. Oh, Ya kalau maskotnya kan sekarang saya nggak punya, cuma maskot 2 ini aja kena PMK. Jadi Kalau di petani-petani mungkin ada dari petani ada. Boleh mungkin ada. minta nomor HP-nya ya, bagi ada yang mau nyari HP nomor bibitan. HP 085 227 862 826 itu bisa WhatsApp, bisa telepon main seluler. ke sini langsung juga boleh. Bisa. Dekat Dieng. Ya, deket Dieng. Jadi kalau orang-orang wilayah luar kota lah intinya kalau mau main ke sini sekalian mau liburan ke Dieng juga bisa kan deket. Gitu. Makasih ya Mas. Oke, Siap. Ya, sudah komplit ya. Oke. Mas Koim, Amin, terima kasih amin. banyak ya. Siap, Semoga oke. lancar, sukses ya. Oke, terima kasih teman-teman. Liputan yang luar biasa di kandang Unyil TR Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.